Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8, kami adalah kelompok analisa kasus LGBT yang ingin mempresentasikan untuk pelajaran psikologi komunikasi dengan cara menggabungkan keterkaitan dari LGBT ini dengan analisis dari beberapa teori dan tradisi yang ada di psikologi komunikasi itu sendiri. Kami di sini berdiri yang ada kelompoknya, anggotanya yaitu adalah saya sendiri, Nisrina Faiza Azhara. Di sini ada Putra Dirgantoro. Di sini ada Muhammad Tifaldi. Di sini ada Nia Ramadhani. Dan di sini ada Andika Pratama. Next slide akan dibacakan oleh teman saya. Silakan Putra. Terima kasih Zahra. Ya. Baik, LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian yang merupakan perempuan yang orientasi seksualnya ke perempuan, sedangkan gay kebalikan dari lesbian, laki-laki yang orientasinya seksualnya ke laki-laki. Lalu ada bisex, orientasi seksual yang biasa ke laki-laki dan ke perempuan, dan transgender merupakan orang yang merupakan bagian tubuhnya menjadi lawan jenisnya. Terima kasih. Lalu ada Pride Month. Pride Month adalah bulan di mana menjadi momen untuk mengingat para relawan aktivis LGBTQ di New York City yang terlibat kerusuhan dengan polisi tepatnya pada tanggal 28 Juni 1969 yang terletak di Snowtown Wall in Greenwich Village. Lalu yang fashion. Bendera dilambangkan seperti pelangi ialah dengan maksud representasi dari tiap gender meliputi gay, lesbian, transgender, dan serta biseksual. Aman. Untuk next slide akan dibacakan oleh Nia Ramadhani. Silakan. Selanjutnya ada stimulus respon. Stimulus respon adalah model komunikasi yang paling dasar. Teorinya ini dipengaruhi oleh disiplin psikologi yang menghubungkan stimulus respon. Teori ini mengasumsikan komunikasi sebagai proses aksi reaksi yang sangat sederhana, di mana kata-kata verbal, isyarat nonverbal, gambar-gambar, dan tindakan-tindakan tertentu dapat merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Selanjutnya ada komunikasi politik. Komunikasi politik bukan hanya sebagai komunikasi dari aktor politik kepada pemilih dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi juga komunikasi yang dituju kepada para politisi oleh pemilih dan kolumnis surat kabar, serta komunikasi tentang aktor politik dan aktivitas mereka, sebagaimana terdapat pada berita, editorial, dan bentuk diski politik media lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andika Pratama Putra. Ya, selanjutnya ada komunikasi persuasif. Dalam definisi komunikasi yang dikemukakan beberapa ahli, walaupun pengungkapannya beragam, namun terdapat kesamaan telaah atas fenomena komunikasi. Kesamaan tersebut nampak dalam isi yang tercakup di dalamnya, yaitu adanya komunikator, komunikan, pesan, media atau saluran, umpan balik, efek, dampak, serta adanya tujuan dan terbentuknya pengertian bersama. Selanjutnya ada komunikasi kelompok. Tentang segala sesuatu yang terjadi pada saat individu-individu berinteraksi di dalam kelompok kecil, dan bukan deskripsi mengenai bagaimana seharusnya komunikasi terjadi, serta bukan pula sejumlah nasihat tentang cara-cara bagaimana yang harus ditempuh. Komunikasi kelompok atau group communication berarti komunikasi yang berlangsung antara seseorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Zara. Jadi di sini kita akan lanjut ke kronologi kasus LGBT-nya ya. Ya, jadi di kronologi kasus ini hari Senin tanggal 6 bulan 6 yaitu bulan Juni, yang dimana itu bisa dikatakan sebagai bulan dari Pride Month atau bulannya kaum-kaum LGBT. Pengadilan Militer Indonesia ini kembali memenjarakan dan memecat prajurit TNI karena mereka terbukti terlihat
mereka ini melakukan tindakan LGBT, di mana putusan hukum ini merupakan pemecatan dan pemenjaraan pada prajurit LGBT untuk sekian kalinya. Jadi ini bukan sekali aja, kebelakangannya juga udah sering. Dan hal itu tertuang dalam putusan pengadilan militer yang dilansir website Mahkamah Agung. Kedua, kasus ini terjadi pula di Jakarta dan di Aceh, yang mana kita tahu kalau Aceh itu negerinya sangat-sangat religius ya. Kita next slide. Nah, di sini ada Anissa Yuda, peneliti dari Imparsial, lembaga yang fokus pada isu-isu pelanggaran HAM atau hak asasi manusia, di mana mereka ini menilai pemecatan oleh pengadilan militer adalah tindakan diskriminatif terhadap orientasi seksual seseorang, yang dimana hal ini ia nilai sebagai overcriminalization, yang dimana ungkap Anissa kepada Dewa Indonesia, putusan ini dinilai mengekang hak individu, yang dimana ia berkata sudah seharusnya evaluasi terhadap seorang prajurit itu terhadap kinerja dan profesionalitas dia sebagai prajurit dan bukan pribadinya. Tidak ada kaitannya orientasi seksual ia dengan seseorang yang kinerja sebagai prajurit. Lalu di sini next slide, yang akan dilanjutkan oleh Muhammad Rifaldi. Oke, di sini saya akan menjelaskan keterkaitan kasus dengan teori. Yang pertama adalah stimulus respon. Dengan respon penerima yang dimana dapat menimbulkan pro dan kontra, di mana pro yang meliputi yang membela, sedangkan kontra yang meliputi penolakan dari orang yang tidak setuju. Dan selanjutnya adalah komunikasi politik. Di sisi lain, terdakwa sudah mengetahui dan memahami tentang adanya perintah dari pimpinan TNI tentang larangan bagi prajurit untuk melakukan perbuatan hubungan sesama jenis dengan ancaman ditindak tegas serta dipecat dari dinas. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zahra kembali. Kita akan lanjut keterkaitan kasus dengan teorinya ya. Sekarang kita lanjut ke next slide. Ya, next slide ini sebenarnya komunikasi persuasif. Jadi di sini kita ada kesalahan teknis tentang PPT-nya. Jadi mohon maaf. Ini komunikasi persuasif ini dimana dengan Pride Month ini orang-orang yang mendukung, dimana mereka ambil sisi mengajak orang-orang yang masih lurus atau straight itu untuk masuk ke dalam lingkungan LGBT. Sedangkan dengan orang-orang yang tidak setuju dengan adanya LGBT, yaitu mereka mengambil kontra, mereka akan mudahnya menolak atau memboikot sekalipun hal-hal yang menunjukkan tentang LGBT itu sendiri. Next slide. Ya, di sini ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok itu dimana meliputi antara pembicaraan antara komunikator dengan kelompok orang-orang yang berjumlah 2 orang atau lebih. Jadi di sini keterkaitannya adalah dimana perwakilan dari anggota pawai LGBT tersebut, mereka yang bicara di podium, yang di depan mereka hanya 1 atau 2 orang yang berbicara kepada khalayak massa yang banyak, lebih dari 100 orang maupun 1000 orang yang mengikuti parade itu. Ya, ini adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.